Usai migor, Kejaksaan incar mafia pupuk, ditulis oleh Dahono Prasetyo dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Modus praktek mafia dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah pada prinsipnya. Memanipulasi kebijakan dan order fiktif. Jika itu dilakukan terkait barang subsidi dari pemerintah, maka kerugian jelas menggerogoti keuangan negara. Kelangkaan pupuk yang sengaja dilakukan mafia membuat harga naik dan memaksa pemerintah memberikan subsidi harga kepada para petani. Maka keuntungan mafia menjadi berlipat dengan memakan dua korban, yaitu petani dan dana subsidi dari pemerintah. Lebih sadis lagi, mafia melengkapinya dengan melakukan order penyaluran fiktif. Temuan Kejari Pekalongan atas penyaluran bodong pupuk bersubsidi mustahil menjadi satu-satunya kasus. 149,5 ton pupuk didistribusikan namun tidak jelas pertanggungjawabannya mengakibatkan kerugian negara 700 juta. Fakta mengejutkannya, itu dilakukan selama kurun waktu 3 tahun. Tinggal dihitung 700 juta dikalikan berapa kali melakukan. Taruh kata sebulan sekali, berarti dikali 36 bulan. Negara dijarah uang 25,2 miliar hanya untuk satu kabupaten. Jangan kaget kalau jaringan mafia pupuk itu juga melakukannya di 50 kabupaten. Dari total 514 kota atau kabupaten di Indonesia, jumlahnya minimal bisa 1,2 triliun. Kejaksaan Agung menyadari mafia pupuk sudah bergerak masif dan sistemik di daerah. Mustahil menunggu kepolisian turun tangan mengungkap setelah ada laporan masyarakat, atau menunggu KPK melakukan OTT pejabat yang terbukti jualan pupuk fiktif. Aparat penegak hukum di era pejabat berdasi semakin berani, dituntut peka dan kreatif, tidak hanya menunggu masyarakat datang melapor. Ini bukan semata tentang jumlah kerugiannya, tetapi melihat sebuah modus sebagai kejahatan sistemik yang bisa dilakukan dimanapun selama ada celah lemahnya pengawasan, atau memang itu dilakukan atas kerjasama dengan para pengawas. Belum genap sebulan usai lebaran, sinyal bersih-bersih mafia pupuk sudah dideklarasikan oleh Jaksa Agung. Mafia pupuk menjadi benalu lama yang sudah saatnya serius diurus. Sistem penyaluran distribusi pupuk bersubsidi yang sudah diatur by name, by address, by quota, masih terjadi penyimpangan. Bukan salah sistemnya, tetapi oknum-oknum pelaksana sistem yang bermain di bawah tangan, mengelabuhi sistem yang seharusnya dijaganya. Bagaimana cara membuat para mafia jera? Tangkap tanpa pandang bulu, tuntut hukuman seberat-beratnya. Kejaksaan punya wewenang bahwa kejahatan yang merugikan hajat hidup orang banyak layak dihukum seberat-beratnya atas nama masyarakat. Karena jika berbicara tentang mafia sudah bukan lagi kesalahan individu, tapi sebuah permufakatan jahat secara berkelompok dengan target hasil sebesar-besarnya yang dibagi untuk kelompoknya. Jika salah satu terungkap, maka satu gerbong kelompok mafia wajib ditangkap pula. Kejaksaan sedang berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum. Butuh kerja ekstra keras. Sebuah lembaga survei merilis hasil survei bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Instansi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dalam survei ini diteliti soal tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga atau institusi negara. Pada survei pertama tanggal 14-19 April 2022, TNI masih menduduki posisi pertama dengan persentase kepercayaan 93%. Disusul KPK dengan persentase 71% dan di bawahnya Kejaksaan dengan 70%. Namun pada rilis survei tahap kedua yang dilakukan pada 20-25 April 2022, urutan berubah. TNI masih dengan angka kepercayaan 88%. Kejaksaan menyodok urutan kedua dengan 68%, melewati KPK yang berada di angka 62%. Hasil survei sebuah lembaga yang berupa data angka yang bisa dipertanggungjawabkan menunjukkan respon masyarakat yang bergerak dinamis, nyaris objektif jika kita melihat dari sudut pandang sosial, bukan politik. Persepsi masyarakat menjadi cerminan kinerja institusi. Sejauh mana sudah menaruh keberpihakan kepada publik yang sudah mempercayakan mereka. Kita memang harus mulai mempercayai hasil survei dari sebuah lembaga dengan kualifikasi tertentu, bukan yang abal-abal. Sebagaimana kita sering mempercayai daftar provinsi terkorup yang menempatkan Jawa Barat di urutan pertama, disusul Jawa Timur, Sumatera Utara dan DKI Jakarta di belakangnya. Giliran keluar daftar urutan institusi yang konsisten menegakkan hukum, kita tidak percaya. Adapun KPK dan Kejaksaan yang sedang berkompetisi mengungkap kasus korupsi, itu pertanda keduanya sedang bersaing sehat.
Meski kadang muncul tanda tanya setelah sekian lama KPK puasa tidak bisa mengungkap kasus korupsi, tiba-tiba mengumumkan OTT Bupati Bogor tepat seminggu setelah Kejaksaan membongkar mafia minyak goreng yang menghebohkan seantero negeri. Pelaku korupsi tidak pernah berkurang meskipun tiap hari ditangkap satu persatu. Hanya hukuman beratlah yang membuat calon koruptor baru akan berpikir 100 kali untuk melakukannya. Bagaimana menurut Anda? Posisi Pak Jokowi di sebelah Biden, member sakit hati dan kadrun pasti terdiam, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Video ini bisa dibilang merupakan lanjutan dari video yang membahas soal konyolnya Said Didu dan Rizal Ramli yang percaya bahwa Jokowi tidak ada wibawa ketika saat ketibaan di Bandara Washington DC, tidak ada pejabat tinggi Amerika Serikat yang menyambut. Bukan hanya mereka saja, bahkan Novel Bamukmin dari PA212 pun percaya dan menganggap Jokowi jauh dari kelayakan. Bakal calon wakil presiden kok gini amat ya? Gak bermutu banget. Ya saya maklumi saja sih orang ini, karena memang Jokowi tidak dapat dibandingkan dengan kesaktian Rizik yang diundang khusus oleh Raja Arab Saudi sebagai tamu istimewa dan diberi visa tinggal unlimited. Jokowi hanya warga biasa yang menjadi presiden. Beda dengan Rizik yang katanya punya kehebatan tersembunyi dan ribuan label yang disematkan oleh pendukungnya. Di akun Twitter Jokowi, ada sebuah foto dirinya berfoto berdua dengan Joe Biden sambil menghadap ke arah Monumen Nasional Amerika Serikat. Disambut Presiden Joe Biden di halaman Gedung Putih. Lalu kami berfoto bersama menghadap ke arah Monumen Nasional. Kemitraan strategis komprehensif ASEAN Amerika Serikat adalah status kemitraan tertinggi yang penting di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini. Begitu isi cuitannya. Ada satu lagi foto bersama antara Joe Biden dengan para pemimpin ASEAN dengan latar belakang Gedung Putih. Posisi Joe Biden paling tengah, sedangkan posisi Jokowi di sebelah kiri Joe Biden. Posisi Jokowi diapit Joe Biden dan Perdana Menteri Singapura. Fotonya ada di bagian depan video, biar lebih jelas. Pertanyaan saya simpel, apa komentar para member sakit hati nasional dan kadrun melihat foto tersebut? Ini sebenarnya buat lucu-lucuan aja sih, karena nalar dan logika para member sakit hati seringkali rusak dan jarang diservis di bengkel mesin babat rumput. Apalagi kadrun, otaknya kebanyakan sekilo kurang 2 ons. Kalau sebelumnya tanpa disambut pejabat tinggi Amerika Serikat sehingga Jokowi dibilang tak layak, dilepehin, tidak dianggap oleh Amerika Serikat, dipandang sebelah mata, dianggap remeh, dianggap turun pamor. Mereka tampak kegirangan saat mengatakan itu. Padahal kebodohan mereka mirip raksasa di depan mata, tapi tidak disadari. Cocok gak kalau Jokowi sangat tinggi levelnya sehingga bersebelahan dengan Biden? Kita kesampingkan dulu perang Ukraina dan Rusia yang bikin Biden ngambek ya. Senang tidak senang, Amerika Serikat adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia, kekuatan militer terbesar di dunia, pengaruhnya skala global menjangkau seluruh dunia. Menjadi presiden Amerika Serikat pasti akan menjadi prestis tersendiri. Derajat dan levelnya otomatis di posisi tinggi. Atau begini saja, bayangkan Pak Jokowi undang 10 orang makan malam di Istana Negara. Saya termasuk salah satunya. Setelah makan bersama, kami foto bareng. Saya tepat di sebelah Pak Jokowi. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara posisi saya foto bersama tepat di sebelah Pak Jokowi atau di paling ujung? Tentu saja ada bedanya. Kalau bisa tepat di sebelah presiden, pasti lebih wah dan membanggakan ketimbang posisi saya paling pojok. Paham kan? Atau bayangkan kalian bertemu artis idola kalian, lalu foto bersama dengan fans. Kalian ada di paling ujung. Feel-nya beda kan ketika kalian berfoto dengan posisi paling dekat? Ada semacam nilai emosional dan kebahagiaan tersendiri berada paling dekat dengan sang idola. Jadi yang mau saya sampaikan, Jokowi punya karisma dan nilai lebih sehingga berfoto di sebelah Biden. Jokowi gitu loh. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi ini dalam rangka bikin kadrun dan kelompok sakit hati kebakaran jenggot. Makanya sesekali bikin cocok logi pakai style mereka. Ngamuknya mereka seolah merupakan hiburan tersendiri bagi kita.
Jangan samakan dengan foto Rizik berjalan bersama Raja Salman yang 100% editan. Besi karatan diolah jadi seperti emas, cepat atau lambat akan luntur dan kelihatan karatnya. Maaf aja ya, sengaja membohongi rakyat dengan menyebut besi karatan sebagai emas adalah munafik. Ketika dibongkar kedok aslinya, mereka ngamuk dan mulutnya keluar kata-kata sumpah serapah yang bahkan kalau didengar hantu pun bakal terkencing-kencing. Bagaimana nih kalau menurut Anda?